Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Pernahkah kita sadari betapa banyak sunnah Rasulullah yang perlahan mulai kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari? Sunnah-sunnah kecil yang dulu menjadi cahaya umat, kini dianggap sepele, padahal justru disitulah terkandung rahmat, keberkahan, dan cinta Allah. Dalam kajian kali ini, mari kita bersama-sama menyelami kembali jejak-jejak sunnah Nabi yang mulia, agar hati kita kembali hidup, iman kita semakin kuat, dan cinta kita kepada Rasulullah semakin nyata. Yuk, kita belajar bersama. Ketika kita menyebut kata sunnah, seringkali pikiran sebagian besar umat Islam langsung tertuju pada sholat sunnah, puasa sunnah, atau ibadah tambahan yang dilakukan di luar kewajiban. Padahal hakikat sunnah jauh lebih luas dari sekadar ibadah tambahan. Sunnah adalah jalan hidup Nabi Muhammad, cara beliau bersikap, berbicara, berinteraksi dengan sesama manusia, hingga pola ibadahnya yang penuh cinta dan kelembutan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis ini menegaskan bahwa sunnah adalah pegangan hidup, bukan hanya tambahan ibadah. Namun di zaman modern yang penuh hiruk-pikuk ini, banyak sunnah Rasulullah yang perlahan-lahan dilupakan oleh umat Islam. Sunnah-sunnah yang sederhana, yang sebenarnya bisa memperindah hidup kita, sering dianggap remeh atau bahkan tidak diketahui lagi. Padahal setiap sunnah mengandung hikmah yang mendalam, tidak hanya bagi kehidupan spiritual, tetapi juga kesehatan jasmani, keseimbangan emosi, hingga keharmonisan sosial. Melupakan sunnah berarti kita kehilangan kunci-kunci kecil yang bisa membuka pintu keberkahan dalam hidup. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk kembali menyelami makna sunnah. Bukan sekadar sebagai amalan tambahan, tetapi sebagai jalan menuju cinta Allah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Quran Surat Ali Imran 31. Ayat ini menegaskan bahwa sunnah bukan pilihan opsional, tetapi sarana untuk mendapatkan cinta ilahi. Makna sunnah dalam kehidupan seorang muslim harus dipahami sebagai warisan agung dari Rasulullah. Sunnah tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi meliputi akhlak, pola pikir, gaya hidup, hingga kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh makna. Contohnya, senyum yang sederhana namun tulus. Rasulullah bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa indahnya sunnah ini, namun betapa seringnya ia dilupakan. Kita lebih mudah tersenyum kepada layar ponsel ketika melihat hiburan, tetapi lupa tersenyum kepada tetangga, sahabat, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Sunnah yang tampak sepele ini sesungguhnya menjadi penyejuk hati, mempererat ukhuwah, serta memperindah wajah Islam di mata dunia. Sunnah yang sederhana seperti ini, jika dijalankan dengan penuh kesadaran, akan menghidupkan ruh kasih sayang dalam masyarakat. Sebaliknya, ketika umat melupakannya, muncullah wajah Islam yang kaku, keras, dan kehilangan kelembutan yang menjadi ciri khas ajaran Nabi Muhammad. Karena itu, memahami sunnah bukan sekadar teori, tetapi harus dihidupkan dalam praktik keseharian. Dari cara makan yang sederhana, cara berjalan yang penuh ketenangan, hingga cara berbicara yang lembut dan penuh hikmah, semua itu adalah sunnah yang bila dipraktikkan akan membentuk peradaban penuh rahmat. Sunnah-sunnah ini bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi pembentukan karakter seorang muslim sejati. Tanpa sunnah, agama akan terasa kering, hanya berisi hukum-hukum kaku tanpa ruh yang menghidupkan. Sayangnya, sunnah-sunnah Rasulullah yang penuh kelembutan seringkali terkalahkan oleh gemerlap budaya modern yang menekankan kesibukan, kecepatan, dan materialisme. Banyak muslim lebih mengenal gaya hidup selebritas dibanding gaya hidup Nabi mereka sendiri. Sunnah Rasulullah dalam kesederhanaan makan, misalnya, kini jarang dipraktikkan.
Beliau selalu makan dengan porsi secukupnya, tidak berlebihan, dan selalu mengawali dengan menyebut nama Allah, serta menutup dengan doa syukur. Sunnah ini seakan terlupakan, padahal dalam dunia medis modern, pola makan Rasulullah terbukti sangat sehat dan mencegah berbagai penyakit. Sunnah beliau dalam tidur, yakni berbaring miring ke kanan, kini juga jarang diamalkan, padahal para ahli kesehatan mengakui manfaatnya bagi tubuh. Inilah bukti bahwa sunnah bukan sekadar ritual, melainkan pedoman hidup yang sejalan dengan fitrah manusia. Melupakan sunnah berarti menutup diri dari hikmah besar yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita, baik di dunia maupun akhirat. Sunnah adalah rahmat yang terjalin dengan kebenaran ilmiah, sekaligus menjadi cahaya spiritual yang membimbing jiwa. Karena itu, setiap muslim harus menyadari bahwa kembali kepada sunnah adalah kunci kebahagiaan sejati, bukan sekadar mengikuti tren dunia yang fana. Sunnah Rasulullah juga memiliki dimensi sosial yang sangat besar. Salah satu sunnah yang sering terlupakan adalah memberi salam dengan penuh doa. Sebarkanlah salam di antara kalian, sabda beliau, hadis riwayat Muslim. Salam bukan hanya sapaan, tetapi doa agar saudara kita diberi keselamatan, rahmat dan keberkahan. Namun di era ini, salam sering digantikan dengan sapaan singkat tanpa makna, bahkan sekadar anggukan kepala. Padahal sunnah salam adalah ikatan ukhuwah yang bisa menguatkan persaudaraan dan mengikis permusuhan. Bayangkan jika setiap muslim benar-benar menghidupkan sunnah salam, dunia akan dipenuhi suasana damai, penuh doa, dan kasih sayang. Sunnah sosial lainnya adalah menjenguk orang sakit, membantu tetangga, dan menghormati tamu. Semua ini tampak sederhana, namun sesungguhnya itulah pilar peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Ketika sunnah ini dilupakan, masyarakat muslim kehilangan wajah sejatinya, yakni masyarakat yang penuh rahmat. Inilah yang harus kita renungkan bersama. Melestarikan sunnah tidak hanya membentuk pribadi yang saleh, tetapi juga membentuk masyarakat yang harmonis, penuh kepedulian, dan terikat dalam kasih sayang Allah. Sunnah bukanlah amalan tambahan yang bisa dipilih sesuka hati, melainkan jalan hidup yang harus dihidupkan kembali. Sunnah adalah napas keimanan, ruh Islam yang menjadikan agama ini indah, lembut, dan penuh makna. Jika umat Islam ingin meraih kembali kejayaan, mereka harus kembali kepada sunnah Rasulullah, bukan hanya dalam ibadah mahdah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Dari cara berpakaian yang sederhana dan bersih, cara berbicara yang penuh hikmah, cara memperlakukan keluarga dengan kasih sayang, hingga cara bermuamalah yang penuh keadilan, semua ini adalah sunnah yang harus dihidupkan. Melupakan sunnah berarti kehilangan cahaya yang membimbing jalan hidup. Rasulullah adalah teladan terbaik, sebagaimana Allah berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah." Quran Surat Al-Ahzab 21. Pintu pembuka untuk menyadarkan kita betapa pentingnya kembali kepada sunnah yang terlupakan. Dengan menghidupkan sunnah, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperindah wajah Islam di mata dunia. Sunnah adalah cahaya yang menuntun, dan tanpa sunnah kita akan berjalan dalam kegelapan. Salah satu sunnah Rasulullah yang sangat agung, namun sering dilupakan oleh umatnya, adalah sunnah dalam hal menjaga kebersihan. Islam menekankan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, sebagaimana sabda Nabi, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sunnah kebersihan ini bukan hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan hati, pikiran, dan lingkungan. Rasulullah sangat menjaga kebersihan tubuhnya, dari cara beliau bersiwak untuk membersihkan gigi, merapikan rambut, hingga menjaga wangi tubuh dengan menggunakan minyak harum. Sunnah ini seolah-olah sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk peradaban yang sehat dan bermartabat. Sayangnya, di era modern ini, banyak muslim yang meremehkan aspek kebersihan, bahkan di tempat-tempat ibadah pun kadang masih ditemukan sampah berserakan. Melupakan sunnah kebersihan berarti kita mengabaikan salah satu pintu untuk meraih cinta Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan diri. Maka,
kebersihan bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga urusan iman. Menghidupkan sunnah ini berarti menghidupkan iman yang sejati dalam diri kita. Sunnah dalam kebersihan juga mencakup keteraturan dan kesederhanaan dalam hidup. Rasulullah tidak pernah hidup berlebihan, bahkan dalam hal penampilan. Beliau selalu mengenakan pakaian yang bersih, sederhana, namun tetap rapi dan penuh wibawa. Beliau tidak pernah menumpuk pakaian mewah, apalagi berbangga diri dengan apa yang dipakainya. Inilah sunnah kesederhanaan yang sering dilupakan oleh umat. Kini, banyak orang justru sibuk mengejar gaya hidup konsumtif, membeli pakaian hanya untuk mengikuti mode, dan mengukur kehormatan seseorang dari apa yang ia kenakan. Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Sunnah kesederhanaan bukan berarti berpakaian lusuh, melainkan berpakaian dengan layak, bersih dan tidak berlebihan. Jika sunnah ini dihidupkan, masyarakat muslim akan terbebas dari budaya pamer dan hedonisme yang melemahkan spiritualitas. Kesederhanaan Rasulullah adalah teladan agar kita belajar bahwa nilai seseorang bukan terletak pada busana yang ia kenakan, tetapi pada akhlaknya yang luhur. Dengan begitu, sunnah kebersihan dan kesederhanaan ini tidak hanya membentuk pribadi yang sehat, tetapi juga melahirkan masyarakat yang penuh keberkahan. Sunnah kebersihan juga terlihat jelas dalam kebiasaan kecil Rasulullah yang sering kali kita lalaikan. Beliau selalu mencuci tangan sebelum makan, berwudu dengan sempurna, dan menjaga adab ketika menggunakan air. Bahkan beliau sangat hemat dalam menggunakan air meski ketika berwudu di tepi sungai. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah kebersihan sekaligus mengajarkan kesadaran lingkungan. Dalam dunia modern, kita menyaksikan krisis air, pencemaran lingkungan, dan kerusakan alam. Padahal, jika sunnah Nabi diamalkan, masalah ini bisa diminimalisir. Sunnah tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menjaga kelestarian bumi. Ketika umat Islam melupakan sunnah ini, mereka sesungguhnya melupakan tanggung jawab besar sebagai khalifah di muka bumi. Sunnah Rasulullah mengajarkan keseimbangan, bersih tanpa boros, suci tanpa merusak. Disinilah kita melihat keindahan sunnah sebagai solusi kehidupan yang menjangkau aspek pribadi, sosial, hingga ekologis. Maka, menghidupkan sunnah kebersihan berarti menghidupkan harmoni antara manusia dan alam ciptaan Allah. Selain itu, sunnah kesederhanaan dalam pola makan juga menjadi bagian penting yang sering dilupakan. Rasulullah tidak pernah makan berlebihan. Beliau mengajarkan agar perut diisi sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga untuk udara. Pola makan ini bukan hanya sunnah, tetapi juga prinsip kesehatan yang diakui oleh para dokter modern. Namun, realitas umat Islam hari ini justru jauh dari sunnah tersebut. Banyak yang terjebak dalam gaya hidup serba cepat dengan makanan instan, atau sebaliknya berlebihan dalam pesta dan kemewahan makanan. Sunnah sederhana Rasulullah dalam makan sebenarnya adalah kunci kesehatan jasmani dan ketenangan ruhani. Dengan menghidupkan sunnah ini, seorang muslim akan terhindar dari berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati seperti tamak dan rakus. Sunnah makan dengan tangan kanan, membaca doa sebelum dan sesudah makan, serta tidak mencela makanan, semuanya memiliki nilai akhlak yang mendalam. Sunnah ini mendidik kita untuk selalu bersyukur, sederhana, dan tidak berlebihan dalam urusan duniawi. Inilah kesempurnaan sunnah yang mengikat antara tubuh, jiwa, dan iman. Sunnah Rasulullah dalam kebersihan dan kesederhanaan bukanlah sunnah remeh, melainkan fondasi peradaban yang mulia. Dengan menjaga kebersihan tubuh, pakaian, rumah, dan lingkungan, seorang muslim sedang menjaga iman dan sekaligus mencerminkan wajah Islam yang indah. Dengan hidup sederhana, umat Islam terbebas dari jerat materialisme yang menipu, serta mendekatkan diri kepada nilai-nilai ketakwaan. Sunnah ini seharusnya tidak dilupakan, tetapi dihidupkan kembali sebagai bagian dari identitas Muslim sejati. Kebersihan menjadikan kita sehat dan disayangi Allah, sedangkan kesederhanaan menjadikan kita mulia di hadapan manusia dan dekat dengan Rasulullah. Maka, marilah kita renungkan bersama.
Apakah kita sudah benar-benar menghidupkan sunnah kebersihan dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah kita lebih memilih kenyamanan dunia yang penuh kotoran dan keserakahan? Menghidupkan sunnah ini berarti menyalakan kembali cahaya iman dalam diri kita. Sebab sunnah bukan sekadar ajaran kecil, tetapi adalah rahmat Allah yang membimbing kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Salah satu sunnah Rasulullah yang sering diabaikan dalam kehidupan modern adalah sunnah yang berkaitan dengan ukhuwah, persaudaraan, dan hubungan sosial antar sesama muslim. Rasulullah membangun masyarakat Madinah bukan semata-mata dengan hukum dan aturan, tetapi dengan menghidupkan sunnah kasih sayang, kepedulian, dan solidaritas. Beliau bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dalam kesusahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah persaudaraan ini sebenarnya adalah pondasi kokoh yang bisa menguatkan umat, namun seringkali dilupakan. Saat ini banyak muslim lebih sibuk dengan urusan pribadinya, hingga melupakan kewajiban sosial untuk peduli kepada sesama. Padahal sunnah sederhana seperti memberi salam, mendoakan saudara, menjenguk orang sakit, atau membantu tetangga dalam kesulitan adalah amal yang bernilai besar di sisi Allah. Sunnah ini seolah kecil, tetapi menjadi pelumas yang menjaga harmoni masyarakat. Jika sunnah ini ditinggalkan, yang muncul adalah masyarakat individualis, keras hati, dan terpecah belah. Maka kembali kepada sunnah sosial berarti kembali kepada kehidupan masyarakat yang penuh rahmat, yang saling menolong dan saling menguatkan di jalan Allah. Sunnah Rasulullah dalam ukhuwah sangat tampak pada kebiasaan beliau dalam menyebarkan salam. Salam bukan sekadar kata sapaan, tetapi doa yang penuh makna. Assalamualaikum berarti mendoakan keselamatan, kedamaian, dan rahmat Allah bagi orang yang kita temui. Sunnah ini tampak sederhana, tetapi Rasulullah menekankan betapa besar nilainya. Beliau bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Namun di era sekarang, sunnah salam mulai tergantikan dengan sapaan-sapaan duniawi, bahkan kadang-kadang hanya dengan anggukan kepala atau sekadar lambaian tangan. Sunnah salam yang penuh doa sering dianggap remeh, padahal ia adalah kunci terbukanya pintu cinta di antara sesama muslim. Jika sunnah ini dihidupkan kembali, maka ukhuwah Islamiyah akan menguat, hati-hati akan menjadi lembut, dan masyarakat muslim akan terikat dalam ikatan kasih sayang yang kokoh. Maka janganlah kita remehkan sunnah salam, sebab ia adalah doa yang mengalirkan rahmat dalam kehidupan sosial kita. Selain sunnah salam, Rasulullah juga menekankan sunnah dalam membantu sesama. Beliau bersabda, "Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat." HIHR Muslim. Sunnah menolong orang lain, meski dengan hal kecil, seringkali dilupakan. Padahal, membantu saudara yang sedang kesulitan adalah bentuk nyata dari keimanan. Di zaman sekarang banyak orang lebih sibuk mengejar kepentingan pribadi, hingga lupa bahwa ada tetangga yang lapar, ada saudara yang berduka, ada teman yang butuh bantuan. Sunnah Rasulullah mengajarkan kita untuk peduli, bukan hanya kepada keluarga dekat, tetapi juga kepada seluruh umat. Bahkan beliau mencontohkan untuk memperhatikan anak yatim, kaum miskin, dan orang-orang yang terpinggirkan. Sunnah sosial ini jika dihidupkan akan menghapus kesenjangan, mempererat hubungan, dan menghadirkan rahmat Allah dalam masyarakat. Tetapi jika sunnah ini dilupakan, maka yang muncul adalah masyarakat yang keras hati, penuh ketidakpedulian, dan jauh dari nilai Islam yang sejati. Maka, menghidupkan sunnah peduli sosial berarti menyalakan kembali cahaya Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah ukhuwah Rasulullah juga terlihat dalam sikap beliau yang selalu menjaga lisan. Beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." HR Bukhari dan Muslim. Sunnah menjaga lisan ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Namun di era digital saat ini, banyak muslim melupakan sunnah tersebut.
Media sosial seringkali dipenuhi dengan caci maki, fitnah, ghibah, dan komentar kasar yang memecah belah persaudaraan. Sunnah Rasulullah mengajarkan kita untuk menahan diri, berbicara dengan lembut, dan menghindari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Bahkan, senyum sederhana adalah sunnah, sementara perkataan kasar adalah dosa besar. Maka, menghidupkan sunnah menjaga lisan berarti menjaga persaudaraan, menghindari konflik, dan memperkuat ukhuwah. Sunnah ini tidak boleh diremehkan, sebab lisan yang tidak terjaga bisa merusak persaudaraan yang sudah dibangun dengan susah payah. Rasulullah mengingatkan bahwa banyak orang tergelincir ke dalam neraka, bukan karena amal besar, tetapi karena lisan yang tidak terkendali. Inilah sunnah yang harus dihidupkan kembali dalam kehidupan sosial kita. Sunnah Rasulullah dalam hubungan sosial dan ukhuwah adalah pilar penting dalam membangun masyarakat Islam yang kuat dan penuh rahmat. Sunnah memberi salam, menolong sesama, menjaga lisan, menjenguk orang sakit, hingga menghadiri undangan saudara adalah sunnah-sunnah kecil yang sering dilupakan, padahal nilainya besar di sisi Allah. Sunnah sosial ini bukan hanya memperkuat ikatan persaudaraan, tetapi juga mencerminkan wajah Islam yang penuh kasih sayang. Jika sunnah ini dihidupkan, maka umat Islam akan tampil sebagai umat yang solid, penuh empati, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tetapi jika sunnah ini dilupakan, maka umat akan tercerai-berai, kehilangan kekuatan, dan mudah dikuasai oleh budaya individualisme yang merusak. Maka marilah kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah dalam ukhuwah. Sebab dengan itu kita sedang menyalakan kembali ruh Islam yang sejati. Dengan menghidupkan sunnah sosial, kita bukan hanya memperkuat ikatan antar sesama muslim, tetapi juga mendekatkan diri kepada cinta Allah dan Rasul-Nya. Ketika berbicara tentang ibadah, kebanyakan muslim akan langsung teringat pada salat wajib, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Namun Rasulullah meninggalkan begitu banyak sunnah ibadah harian yang seharusnya menjadi pelengkap dan penyempurna amal wajib tersebut. Sunnah ibadah harian bukan sekadar tambahan pahala, melainkan pagar yang menjaga kualitas ibadah wajib kita. Misalnya, sunnah salat rawatib, salat sunnah sebelum dan sesudah salat wajib. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba salat sunnah 12 rakaat setiap hari selain salat wajib, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga." Hadis riwayat Muslim. Namun sayang, banyak di antara kita yang meninggalkan salat sunnah ini dengan alasan sibuk, lelah, atau tidak sempat. Padahal hanya butuh beberapa menit, tetapi ganjarannya luar biasa besar. Sunnah-sunnah ibadah ini, jika dihidupkan akan menjaga hati kita tetap terhubung dengan Allah sepanjang hari. Tetapi ketika sunnah ini dilupakan, ibadah wajib kita menjadi kering, seolah hanya sekadar rutinitas tanpa ruh. Inilah salah satu kerugian besar ketika umat Islam meninggalkan sunnah ibadah harian. Sunnah lain yang sering dilupakan adalah sunnah zikir pagi dan petang. Rasulullah selalu memulai hari dengan doa dan zikir, serta menutupnya dengan doa perlindungan kepada Allah. Sunnah zikir ini bukan sekadar rangkaian lafaz, melainkan benteng spiritual yang melindungi hati dan jiwa. Sayangnya di zaman yang serba cepat ini, banyak muslim yang terburu-buru memulai hari tanpa mengingat Allah, langsung disibukkan dengan pekerjaan, berita, atau media sosial. Padahal dengan zikir pagi petang, seorang muslim sedang menyalakan cahaya iman yang akan menerangi seluruh aktivitasnya. Sunnah ini melatih hati untuk selalu bergantung kepada Allah, bukan kepada dunia. Rasulullah mencontohkan bacaan zikir seperti Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim, yang menjadi perisai dari mara bahaya. Melupakan sunnah zikir berarti membiarkan diri berjalan tanpa perlindungan ilahi. Sebaliknya, menghidupkan sunnah zikir menjadikan seorang muslim lebih tenang, kuat menghadapi ujian, dan selalu dekat dengan Allah di setiap keadaan. Sunnah ibadah yang juga sering terabaikan adalah membaca Al-Quran secara rutin. Rasulullah tidak pernah melewatkan hari tanpa membaca Al-Quran. Beliau menekankan bahwa Al-Quran adalah cahaya, petunjuk, dan obat bagi hati. Sunnah membaca Al-Quran ini bukan hanya untuk qari' atau para hafiz,
tetapi untuk setiap muslim, meski hanya beberapa ayat sehari. Sayangnya banyak muslim yang lebih sering membaca pesan di ponsel daripada membaca kalam Allah. Sunnah tilawah Al-Quran seolah menjadi ibadah musiman, hanya ramai di bulan Ramadan, lalu sepi di bulan-bulan lainnya. Padahal dengan membaca Al-Quran secara rutin, kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah sekaligus menyalakan cahaya petunjuk dalam hidup kita. Sunnah ini mendidik hati agar tetap lembut, memperbaiki akhlak, dan menjaga jiwa dari kelalaian dunia. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah seperti buah utrujah. Rasanya enak dan baunya harum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sunnah ini dilupakan, maka hati menjadi keras, hidup menjadi gelap, dan iman menjadi rapuh. Maka sunnah membaca Al-Quran harus dihidupkan kembali, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan rohani. Selain itu, ada sunnah salat malam atau qiyamul lail yang merupakan ibadah istimewa. Rasulullah sangat menjaga salat malam, bahkan sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri dalam salat. Ketika ditanya mengapa beliau beribadah demikian padahal sudah diampuni dosanya, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat malam adalah sunnah yang agung, tetapi kini banyak dilupakan. Di tengah kesibukan dunia, sedikit sekali muslim yang mau meluangkan waktu untuk bangun sejenak di sepertiga malam terakhir, mengadu kepada Allah dan memohon pertolongan. Padahal doa di waktu itu sangat mustajab dan malaikat turun membawa rahmat. Sunnah Qiyamul Lail adalah sumber kekuatan spiritual yang bisa menguatkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Namun ketika sunnah ini ditinggalkan, banyak muslim kehilangan kekuatan rohani, mudah gelisah, dan terombang-ambing oleh dunia. Maka menghidupkan sunnah Qiyamul Lail adalah kunci keteguhan iman dan bukti cinta sejati kepada Allah. Sunnah ibadah harian bukanlah sunnah kecil yang bisa ditinggalkan sesuka hati, melainkan pelengkap yang menyempurnakan ibadah wajib kita. Sunnah rawatib menjaga salat wajib, sunnah zikir menjaga hati, sunnah tilawah Al-Quran memberi cahaya dalam hidup, dan sunnah Qiyamul Lail memperkuat ikatan kita dengan Allah. Semua sunnah ini adalah rahmat yang seharusnya menjadi bagian dari rutinitas seorang muslim. Namun banyak di antara kita yang meremehkannya, sehingga kehilangan keberkahan yang besar. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangunkan sunnahku yang telah mati setelahku, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Menghidupkan sunnah berarti menghidupkan cahaya Islam dalam diri kita, sementara melupakannya berarti berjalan dalam kegelapan. Maka marilah kita mulai dari hal kecil, salat sunnah 2 rakaat, zikir pagi, membaca beberapa ayat, atau bangun malam meski hanya sebentar. Dengan itu kita sedang mengikuti jejak Rasulullah dan mendekatkan diri kepada cinta Allah. Salah satu aspek kehidupan yang paling ditekankan oleh Rasulullah adalah sunnah dalam membangun keluarga dan rumah tangga. Rasulullah bukan hanya seorang nabi dan pemimpin umat, tetapi juga seorang suami dan ayah yang penuh kasih sayang. Sunnah beliau dalam memperlakukan istri dan anak-anak adalah cermin keindahan akhlak Islam. Sayangnya banyak umat Islam melupakan sunnah ini, sehingga muncul keluarga-keluarga yang kaku, penuh konflik, bahkan kehilangan kasih sayang. Padahal sunnah Nabi sangat jelas. Beliau membantu pekerjaan rumah, memperbaiki pakaiannya sendiri, dan tidak segan mencuci bajunya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi di rumah. Ia menjawab, beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya, dan jika datang waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Inilah sunnah yang sering diabaikan. Banyak suami merasa pekerjaan rumah hanyalah tugas istri, padahal Rasulullah justru menjadi teladan dengan turun tangan membantu. Sunnah ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal cinta, penghargaan, dan membangun rumah tangga yang harmonis. Jika sunnah ini dihidupkan, rumah tangga muslim akan dipenuhi rahmat, serta kasih sayang, dan keberkahan. Rasulullah juga mencontohkan sunnah dalam memperlakukan istri dengan kelembutan. Beliau bersabda,
Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Sunnah ini begitu indah, namun sering dilupakan. Banyak suami yang justru kasar, tidak sabar, bahkan tidak segan melukai perasaan istrinya. Padahal Rasulullah tak pernah sekalipun mengangkat tangan kepada istrinya. Beliau menasihati dengan kelembutan, menuntun dengan kasih sayang, dan bercanda dengan penuh kehangatan. Sunnah bercanda dengan istri, makan bersama, atau memanggil dengan panggilan mesra adalah sunnah yang jarang diperhatikan, padahal itu menghidupkan cinta dalam rumah tangga. Sunnah ini bukan hanya membuat keluarga bahagia, tetapi juga menjadi ladang pahala. Melupakan sunnah ini berarti membiarkan rumah tangga menjadi kering, penuh ketegangan, dan jauh dari teladan Nabi. Maka sunnah kelembutan dalam rumah tangga harus dihidupkan kembali, karena ia adalah pondasi kebahagiaan keluarga Muslim. Sunnah Rasulullah dalam mendidik anak-anak juga penuh hikmah. Beliau selalu menyapa anak-anak dengan senyum, mencium mereka, dan bermain bersama mereka. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali di hadapan seorang sahabat. Sahabat itu berkata, "Aku punya 10 anak, tetapi belum pernah aku mencium satu pun dari mereka." Rasulullah lalu menjawab, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa jelas sunnah kasih sayang ini, namun sayang sekali banyak orang tua melupakannya. Ada yang mendidik anak hanya dengan perintah keras, tanpa kelembutan. Ada yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, hingga tidak sempat duduk bersama anak-anaknya. Padahal sunnah Rasulullah adalah mendidik dengan kasih sayang, perhatian, dan keteladanan. Sunnah mengajarkan anak membaca doa, membiasakan salam, atau melatih adab makan bersama adalah warisan berharga yang membentuk generasi berakhlak mulia. Melupakan sunnah ini berarti mengabaikan masa depan umat. Sebaliknya, menghidupkan sunnah ini akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh cinta dan berbakti kepada Allah. Sunnah lain yang sering terlupakan adalah sunnah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui musyawarah. Rasulullah selalu bermusyawarah dengan keluarganya, bahkan dalam urusan penting. Dalam peristiwa Hudaybiyah misalnya, beliau bermusyawarah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan nasihat beliau ikuti. Sunnah ini menunjukkan bahwa keluarga adalah ruang kebersamaan, bukan ruang dominasi satu pihak. Namun banyak rumah tangga hari ini berjalan tanpa musyawarah, hanya penuh perintah dan tuntutan. Padahal sunnah bermusyawarah akan menumbuhkan rasa saling menghargai, memperkuat kepercayaan, dan menghindari konflik. Sunnah ini juga mencakup doa bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan menjadikan rumah sebagai tempat zikir. Rumah tangga yang menghidupkan sunnah akan menjadi rumah yang bercahaya, penuh rahmat, dan menjadi taman surga di dunia. Sebaliknya, rumah yang melupakan sunnah akan terasa gersang, penuh pertengkaran, dan kehilangan keberkahan. Karena itu, sunnah musyawarah dan kebersamaan harus dihidupkan agar rumah tangga Muslim benar-benar menjadi benteng iman. Sunnah Rasulullah dalam keluarga dan rumah tangga adalah inti dari kebahagiaan sejati. Sunnah membantu pekerjaan rumah, memperlakukan istri dengan lembut, mendidik anak dengan kasih sayang, dan bermusyawarah dalam keluarga adalah sunnah-sunnah yang sering dilupakan. Padahal justru itulah yang menjadikan rumah tangga sebagai surga dunia. Sunnah ini bukan sekadar romantisme atau kebiasaan kecil, tetapi fondasi bagi generasi Islam yang kokoh. Sebab keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak, dan rumah adalah tempat lahirnya akhlak. Jika sunnah ini dilupakan, maka rumah tangga Muslim kehilangan ruh Islam yang seharusnya menghiasi kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda, "Rumah tangga yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan tampak bercahaya bagi penduduk langit, sebagaimana bintang tampak bercahaya bagi penduduk bumi." Hadis riwayat Baihaqi. Maka menghidupkan sunnah dalam keluarga bukan hanya soal kebiasaan, tetapi soal cahaya iman yang menerangi rumah. Inilah kunci rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang sejati. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan hamba dengan Allah, tetapi juga agama yang menata interaksi sesama manusia dengan penuh keadilan dan kasih sayang.
Rasulullah mencontohkan sunnah-sunnah mulia dalam muamalah, yaitu hubungan sosial, perdagangan, hingga interaksi sehari-hari. Namun banyak sunnah beliau di bidang ini yang dilupakan umat. Rasulullah mengajarkan agar setiap muslim tersenyum ketika bertemu saudaranya, bahkan menyebut senyum sebagai sedekah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Betapa indahnya sunnah ini, namun banyak orang kini justru pelit senyum, lebih suka memasang wajah masam, atau hanya tersenyum kepada orang yang disukai saja. Sunnah sederhana ini seakan hilang dari kehidupan modern yang serba sibuk, padahal senyum bisa melembutkan hati, menghapus permusuhan, dan menumbuhkan persaudaraan. Selain senyum, sunnah dalam memberi salam juga banyak dilupakan. Rasulullah mengajarkan agar kita menyebarkan salam kepada siapapun, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Salam bukan sekadar sapaan, tetapi doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Namun banyak kaum muslimin yang kini enggan mengucapkan salam atau menggantinya dengan sapaan duniawi yang tidak bernilai ibadah. Sunnah salam ini adalah kunci persaudaraan, tetapi sering terabaikan. Jika sunnah salam dihidupkan, maka setiap pertemuan akan menjadi ladang doa, setiap interaksi akan dipenuhi rahmat, dan hati-hati muslim akan saling terikat dalam cinta karena Allah. Melupakan sunnah ini sama saja dengan melupakan berkat ukhuwah Islamiyah yang diajarkan Nabi. Rasulullah juga menekankan sunnah dalam bertransaksi dan berdagang. Beliau selalu jujur, amanah, dan adil dalam berniaga. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Sunnah kejujuran dalam perdagangan adalah sunnah besar yang banyak dilupakan. Kini, banyak pedagang muslim justru terjebak pada praktik curang, menipu timbangan, menutupi cacat barang, atau memanipulasi harga. Padahal Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, syiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sunnah ini menunjukkan betapa mulianya kejujuran dalam muamalah. Melupakan sunnah ini menyebabkan hilangnya keberkahan dalam harta, maraknya ketidakadilan, dan runtuhnya kepercayaan sosial. Menghidupkan sunnah ini berarti menghadirkan kembali perdagangan yang penuh keadilan, keberkahan, dan membawa rahmat bagi masyarakat. Sunnah jujur dalam muamalah bukan hanya urusan dunia, tetapi juga jalan menuju derajat tinggi di akhirat. Sunnah dalam tolong-menolong juga menjadi bagian penting dari muamalah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Tolong-menolong dalam kebaikan adalah sunnah yang semakin jarang kita lihat. Di era individualisme, banyak orang hanya mementingkan diri sendiri, melupakan tetangga, bahkan enggan peduli pada kesusahan sesama. Padahal sunnah Rasulullah sangat jelas. Beliau selalu hadir membantu yang lemah, mengunjungi orang sakit, memberi makan fakir miskin, bahkan tersenyum kepada anak yatim. Sunnah ini telah hilang di banyak hati, digantikan dengan sikap acuh dan kesibukan dunia. Padahal jika sunnah tolong-menolong dihidupkan, masyarakat muslim akan kembali kuat, bersatu, dan dipenuhi kasih sayang. Sunnah ini bukan hanya amal sosial, tetapi jalan menuju pertolongan Allah di hari kiamat. Melupakan sunnah ini berarti menutup pintu keberkahan yang besar dari Allah. Sunnah dalam muamalah dan hubungan sosial adalah kunci terciptanya masyarakat Islami yang penuh keberkahan. Senyum, salam, jujur dalam berdagang, dan tolong-menolong adalah sunnah yang nampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Sunnah-sunnah ini adalah perekat ukhuwah, penumbuh cinta, dan pembawa rahmat Allah di tengah masyarakat. Sayangnya sunnah ini sering dianggap remeh, padahal Rasulullah menjadikannya bagian penting dari akhlak Islam. Melupakan sunnah sosial berarti meruntuhkan pilar persaudaraan dan membuka pintu perpecahan. Sebaliknya, menghidupkan sunnah ini akan menjadikan umat Islam kuat, saling melindungi, dan dicintai Allah. Rasulullah bersabda,
Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, cinta, dan kelembutan di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Sahih Bukhari dan Muslim. Inilah gambaran indah masyarakat Islam yang menghidupkan sunnah muamalah. Bersatu, penuh cinta, dan dipenuhi cahaya rahmat Allah. Menghidupkan sunnah Nabi bukan sekadar menjalankan ritual, tetapi wujud cinta dan penghormatan seorang hamba kepada kekasih Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah tujuan akhir dari semua sunnah, agar kita dekat dengan Rasulullah, berjalan di jalan yang beliau ajarkan, dan akhirnya bersama beliau di surga. Sayangnya di zaman modern ini, banyak orang mencintai Rasulullah hanya dengan lisan, tetapi lupa membuktikan cintanya dengan amal. Sunnah-sunnah yang sederhana seperti membaca doa sebelum tidur, makan dengan tangan kanan, atau mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, sering dianggap kecil dan tidak penting. Padahal setiap sunnah adalah bukti cinta. Setiap amal kecil adalah jalan menuju syafaat beliau. Melupakan sunnah berarti menjauhkan diri dari cinta Nabi. Sementara menghidupkan sunnah adalah jalan untuk meraih kedekatan yang hakiki. Menghidupkan sunnah juga menjadi bukti keimanan kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." Quran Surat Ali Imran 31. Ayat ini menegaskan bahwa cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah, yaitu dengan menjalankan sunnah beliau. Dengan kata lain, sunnah bukanlah sekadar pilihan tambahan, tetapi bagian dari syarat meraih cinta Allah. Tanpa sunnah, klaim cinta kepada Allah menjadi hampa. Sunnah Nabi adalah cahaya yang menuntun kita untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Rasulullah adalah penjelas kitab suci, dan sunnahnya adalah tafsir hidup dari wahyu Allah. Maka menghidupkan sunnah berarti kita sedang menyalakan cahaya Al-Quran di hati dan amal kita. Sunnah adalah jalan yang menghubungkan cinta kepada Rasul dengan cinta kepada Allah. Salah satu sebab utama sunnah banyak dilupakan adalah karena umat terjebak dalam kesibukan dunia dan godaan modernitas. Gaya hidup serba cepat membuat banyak orang hanya menjalankan ibadah pokok, sementara sunnah-sunnah kecil dianggap remeh. Padahal Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah-sunnah yang kecil jika dijaga dengan konsistensi akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Menghidupkan sunnah bukan berarti harus langsung melakukan semuanya sekaligus, tetapi dimulai dengan yang mudah dan terdekat. Misalnya, membiasakan memberi salam, menjaga wudhu, membaca Al-Quran setiap hari, atau bangun malam meskipun hanya 2 rakaat. Sunnah-sunnah kecil ini jika dirawat dengan istiqamah akan menumbuhkan cinta yang besar, membersihkan hati, dan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Justru dalam hal kecil itulah keistiqamahan diuji dan cinta kepada sunnah dibuktikan. Menghidupkan sunnah juga berarti membangun peradaban umat. Sunnah Nabi tidak hanya mengatur ibadah pribadi, tetapi juga mengajarkan tata cara bermasyarakat, berdagang, berpolitik, bahkan berinteraksi dengan alam. Sunnah dalam menjaga kebersihan, menjaga amanah, adil dalam memimpin, peduli pada fakir miskin, dan mengasihi anak yatim adalah fondasi peradaban Islam. Jika sunnah ini benar-benar dihidupkan, maka umat Islam akan kembali menjadi umat yang kuat, mulia, dan berwibawa. Hilangnya sunnah berarti runtuhnya akhlak, lemahnya ukhuwah, dan hancurnya tatanan masyarakat. Oleh karena itu, menghidupkan sunnah bukan sekadar kewajiban individu, tetapi juga misi umat. Setiap keluarga, komunitas, dan bangsa Islam harus bersama-sama menjadikan sunnah sebagai dasar kehidupan. Dengan demikian, sunnah Nabi tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga nafas kehidupan yang menghidupkan umat di sepanjang zaman. Sunnah Nabi adalah warisan terbesar yang harus kita jaga. Sunnah bukan sekadar tradisi lama,
tetapi jalan cinta, cahaya petunjuk, dan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Melupakan sunnah berarti kehilangan arah, sementara menghidupkan sunnah berarti membuka jalan menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga sunnah dalam kehidupannya, sekecil apapun itu. Sebab dari sunnah kecil akan lahir perubahan besar. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang menghidupkan sunnah Nabi. Mulai dari ibadah, akhlak, muamalah, hingga doa-doa harian. Semoga Allah menjadikan kita umat yang selalu mencintai sunnah, menjaga warisan Rasul, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surga. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka hubbaka, wa hubba man yuhibbuka, wal amala allazi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amal yang menyampaikan aku kepada cintamu. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita telah bersama-sama menelusuri sunnah-sunnah Rasulullah yang sering terlupakan. Ingatlah, setiap sunnah yang kita hidupkan, sekecil apapun, adalah bukti cinta kita kepada Nabi tercinta dan jalan menuju ridha Allah. Jangan biarkan sunnah hanya menjadi sejarah, tapi jadikan ia nafas kehidupan kita sehari-hari. Semoga kajian ini menambah iman dan semangat kita untuk terus meneladani Rasulullah. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.